Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang e-marketing. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu saya, Sinta Fauzia Nadira, yang kedua Muhammad Bagus Saputra, ketiga Zalza Nabila Hatta, keempat Weni Yuli Astuti. Internet marketing. Internet marketing adalah strategi memasarkan dan mengiklankan produk lewat internet dengan tujuan promosi, meningkatkan volume penjualan, serta mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Pertumbuhan penggunaan internet untuk e-bisnis telah mengubah cara pemasok, distributor, pembeli, dan penjual untuk berinteraksi. Menurut Strauss dan Frost, e-marketing adalah penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan pemasaran dan proses pembuatan, komunikasi, pengiriman pertukaran penawaran yang mempunyai nilai untuk pelanggan, klien, partner, dan masyarakat luas. E-marketing plan. E-marketing plan merupakan bagian dari rencana yang lebih luas yang ditempatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kontribusi e-marketing merupakan bagian dari strategi e-bisnis untuk mencapai tujuan dan termasuk riset pasar dan komunikasi dengan pelanggan atau kelompok pelanggan menggunakan internet. E-marketing plan akan tergantung pada tingkat sumber daya yang tersedia untuk organisasi. Rencana tersebut akan dibangun dalam anggaran yang dialokasikan dengan berkisar dalam cakupan sesuai dengan manfaat yang dirasakan dapat diperoleh untuk bisnis. E-marketing plan dirancang untuk mengidentifikasi dan menetapkan cara untuk mencapai tujuan e-marketing. Rencana tersebut terdiri dari analisis fungsi permintaan dan pesaing. E-marketing yang efektif dibangun di atas perspektif baru tentang pelanggan, interaksi yang berbeda dengan pelanggan, dan solusi berbeda untuk memasarkan produk dan layanan. E-marketing plan yang efektif membutuhkan pemahaman tentang dinamika permintaan pasar. Rencana e-marketing didasarkan pada tujuan yang jelas. Tujuan ini mungkin termasuk meningkatkan penjualan, membangun produk baru di pasar, memperluas basis pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, diversifikasi jangkauan produk, mengurangi biaya, atau manfaat lain yang terkait dengan menjalankan fungsi pemasaran menggunakan internet. Audit e-marketing dirancang untuk meninjau kinerja e-marketing plan. Secara khusus, audit e-marketing menilai kinerja faktor-faktor terintegrasi dalam model penetapan tujuan. The marketing mix adalah kombinasi produk, harga, tempat, dan promosi yang membantu meningkatkan penjualan ke pasar sasaran. Campuran unik dari elemen-elemen yang membentuk bauran pemasaran dapat membantu perusahaan bersaing lebih efektif, memastikan profitabilitas dan keuntungan sebuah keunggulan kompetitif. Keberhasilan suatu produk atau jasa di pasar tergantung ada sejumlah faktor termasuk kualitas, ketersediaan aplikasi, konstruksi, pengemasan, gambar, layanan pelanggan, dan kemudahan penggunaan. Produk harus sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Price satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan adalah harga. Semua elemen lainnya mewakili biaya. Harga di mana setiap produk atau layanan dijual tergantung pada biaya produksi, biaya distribusi, dan tingkat pengembalian investasi dan margin keuntungan yang dituju oleh produsen. Itu reaksi pelanggan terhadap harga awal dapat mempengaruhi perubahan harga. Internet telah memiliki efek pada harga produk dan layanan. Ada banyak informasi harga yang tersedia secara online dan pelanggan dapat menggunakan ini untuk membuat perbandingan dan membuat lebih baik penilaian tentang pembelian.
Flash elemen tempat dari bauran pemasaran mengacau pada saluran melalui mana perusahaan membawa produk atau layanan kepada pelanggan. Saluran ini termasuk saluran komunikasi, misalnya email, saluran distribusi ke perantara, misalnya ke pelanggan melalui grosir, atau penjualan langsung ke pelanggan, perantara-perantara dalam rantai pasokan. Sebagian besar perusahaan yang menggunakan internet melakukannya sebagian besar untuk tujuan pemasaran. Perusahaan akan memiliki situs web yang versi elektronik dari etalase. Promosi adalah elemen bauran pemasaran yang melibatkan komunikasi dengan pelanggan mengenai produk dan layanan untuk penjualan. Internet mewakili saluran ini untuk komunikasi dengan pelanggan. Promosi produk dan layanan dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode yang berbeda, termasuk branding, periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, tampilan di dalam toko, web promotion penjualan, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Teknik ini menginfokan kepada pelanggan tentang produk dan layanan yang dijual. Branding. Merek adalah nama, istilah, atau simbol yang diberikan kepada suatu produk oleh pemasok untuk membedakan penawaran dari produk serupa yang dipasok oleh saingan. Branding mengacu pada proses menciptakan dan mengembangkan merek yang menambah nilai bagi konsumen atau di mana konsumen merasa ada nilai tambah. Perusahaan perlu mengembangkan produk dan layanan yang dibedakan dari para pesaing. Memiliki nama bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam upaya branding secara keseluruhan. Nama merek yang dipilih harus satu, mengidentifikasi aspek-aspek unik dari perusahaan dan produknya. Dua, mengomunikasikan maksud dan tujuan perusahaan secara luas. Tiga, membantu melindungi kekayaan intelektual perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklan online. Internet menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan membentuk mekanisme yang kuat bagi organisasi untuk mempromosikan dan memasarkan produk dan layanan kepada halayak berbasis luas atau sasaran. Sejumlah metode periklanan online telah dikembangkan yang memungkinkan organisasi untuk menggunakan internet guna mengkomunikasikan proposisi nilai mereka kepada pelanggan. 3 dari metode yang paling menonjol meliputi A. Iklan spanduk, B. Pemasaran afiliasi, C. Pemasaran viral. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai iklan spanduk atau banner. Efektivitas iklan banner dapat diukur dengan menggunakan metode klik tayang. Ini mengukur jumlah pelanggan yang mengklik iklan untuk mengakses sponsor. Bentuk terkait dari iklan spanduk meliputi: yang pertama adalah pengantara, yaitu metode periklanan online menggunakan jendela iklan terpisah yang muncul secara spontan dan memblokir situs di belakangnya. Yang kedua itu subvertials, yaitu metode periklanan online di mana jendela yang muncul selama waktu mati atau di celah antara perintah dan unduhan sebenarnya menarik perhatian pengguna web selama beberapa detik. Dan ketiga itu spanduk perluasan multimedia, yaitu spanduk yang memiliki beberapa fungsi dan identitas produk di dalamnya.
Oke, selanjutnya ada pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi adalah sistem rujukan di mana dua situs web setuju untuk memiliki hubungan pembagian pendapatan berdasarkan satu pemilik situs web yang membayar yang lain untuk merujuk pelanggan. Ada dua jenis utama afiliasi, yaitu single dan multiple tier. Afiliasi tingkat tunggal atau single ini adalah pengaturan di mana pengiklan membayar host untuk penjualan atau lalu lintas yang dirujuk langsung ke situs mereka. Yang kedua itu ada afiliasi beberapa tingkat atau multiple tier. Pemilik halaman menerima komisi untuk rujukan langsung. Dan terakhir ada pemasaran viral atau viral marketing. Pemasaran viral didasarkan pada prinsip dari mulut ke mulut di mana pengguna layanan online didorong untuk merujuk situs ke teman, keluarga, atau rekan kerja. Layanan email seperti Hotmail menggunakan pemasaran viral untuk mempromosikan layanan mereka. Menargetkan pelanggan online. E-marketing melibatkan penargetan pelanggan atau segmen pelanggan dengan informasi tentang perusahaan, aktivitasnya, dan produk serta layanannya. Semakin banyak upaya pemasaran elektronik perusahaan telah beralih ke teknik yang tidak terlalu mengganggu seperti izin pemasaran, permintaan pemasaran, dan pemasaran opt-in atau pemasaran keikutsertaan. Izin pemasaran. Izin pemasaran adalah respons terhadap masalah interupsi kuno sebagai karakteristik periklanan pemasaran massal. Izin pemasaran dirancang untuk membujuk konsumen agar memberikan perhatian secara sukarela. Perusahaan menjual sedikit dari diri mereka kepada konsumen dan konsumen merespon dengan baik. Hubungan dibangun dari waktu ke waktu berdasarkan saling menguntungkan. Izin pemasaran didasarkan pada perhitungan rasional yang dilakukan oleh semua pihak. Permintaan pemasaran dan pemasaran keikutsertaan atau opt-in. Permintaan pemasaran adalah di mana pelanggan secara proaktif mencari informasi tentang produk atau layanan dari perusahaan, bahkan di mana tidak ada komunikasi sebelumnya antara kedua pihak. Permintaan pemasaran terkait erat dengan pemasaran keikutsertaan. Opt-in adalah di mana pelanggan setuju untuk menerima informasi lebih lanjut dari perusahaan setelah mereka menerima beberapa informasi melalui teknik promosi online seperti email langsung. Selanjutnya yaitu interaktif television dan e-marketing. Interaktif television atau ITV merupakan televisi web yang menyediakan tautan langsung. Biasanya dikirim melalui interval kosong dari pemrograman televisi ke konten interaktif. Melalui penggunaan overlay dan teknologi ITV lainnya, konten internet dapat digabungkan secara erat dengan program televisi. Selanjutnya, ITV atau televisi interaktif juga merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi dan komunikasi dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran jika dikembangkan dan dikelola dengan baik. Selain itu, televisi interaktif memperkenalkan peluang baru dalam mengintegrasikan konten iklan dalam konten program tradisional dan dalam mengintegrasikannya dengan World Wide Web. Keberhasilan televisi interaktif tergantung pada perilaku konsumen dan kapasitas untuk tanggapan segera dan upaya minimal dari pihak konsumen. Selain itu, iklan televisi interaktif menyediakan 6 kemampuan yang meningkatkan layanan pelanggan di atas metode periklanan tradisional. Hal ini termasuk yang pertama ada komunikasi pelanggan yang interaktif dan personal. Yang kedua ada kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada peningkatan kemampuan untuk melacak dan mengukur kemampuan. Yang keempat ada komunikasi seketika dan waktu nyata. Yang kelima ada model bisnis yang berfokus pada pelanggan. Dan yang terakhir ketersediaan berkelanjutan. Customer Relationship Management CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar pelanggan puas dan loyal. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Chigoris dan Winsley mencatat bahwa proses pengasuhan antara pengiklanan dan pelanggan potensial bergantung pada pemahaman yang tajam dari tahap di mana pelanggan potensial telah mencapai dalam hubungan. Tahapan tersebut antara lain yang pertama, ada kesadaran dan kemauan untuk memulai hubungan dengan perusahaan.
Yang kedua, memperoleh penghargaan untuk perusahaan tersebut dengan mengetahui apa yang ditawarkan merek. Yang ketiga, bergerak menuju pertukaran yang termotivasi sehingga meningkatkan perasaan dan kepercayaan yang positif. Dan yang terakhir, melakukan transaksi yang mempererat hubungan. Selanjutnya yaitu aplikasi CRM. Aplikasi SaaS Customer Relationship Management atau CRM yang diciptakan oleh Mark Benioff sejak bulan Februari tahun 1999 di Delaware, Amerika Serikat. Salesforce.com menyediakan segala kebutuhan untuk mengelola penjualan dan layanan untuk semua pebisnis. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem Cold dengan beberapa fitur seperti yang pertama ada Sales Cold, yang berguna untuk memaksimalkan penjualan, meningkatkan pendapatan, produktivitas, visibilitas dalam bisnis. Yang kedua ada Service Call, yang berguna untuk mentransformasi layanan pelanggan dan menciptakan hubungan yang baik dengan mereka. Yang ketiga ada Marketing Call, yang berguna untuk memantau dan berpartisipasi dalam jejaring sosial. Yang keempat, ada Salesforce Platform and App Exchange yang berguna untuk membuat aplikasi sosial yang inovatif, mobile and real-time pada platform yang dapat digunakan oleh lebih dari 100.000 pelanggan. Dan yang terakhir ada Salesforce Chatter yang berguna untuk membuat proses bisnis dalam hal sosial dan berkolaborasi secara real-time dari mana saja. Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai bakso Paraket. Dalam usaha bakso Paraket ini, bidang yang berevolusi hanya bagian pemasarannya saja, yang dimana telah memasuki pemasaran online di beberapa sosial media yang dibantu oleh anaknya sendiri. Hal-hal yang harus dibenahi dalam usaha ini yaitu dari bidang produksi, SDM, dan keuangannya. Dalam proses produksi pembuatan bakso yang dipasarkan UMKM ini masih bersifat manual dalam mencetak adonan baksonya dan belum memiliki alat pengiling daging sendiri. Adapun dalam proses pencatatan keuangan di usaha bakso Paraket masih bersifat tradisional dengan menggunakan buku. Dikarenakan seluruh pengeluaran dan pemasukan masih dipegang penuh oleh Bapak Abdul Karim selaku pemilik dari UMKM ini, dan terkait dengan SDM, dari awal mendirikan usahanya, beliau memperkerjakan hanya kalangan keluarganya saja, dan tentunya perekrutan sumber daya manusianya masih bersifat tradisional tanpa menggunakan teknologi seperti web-web lowongan kerja yang banyak dilakukan oleh usaha-usaha lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4 pada mata kuliah e-bisnis kelas F. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.